3, 2, 1, 0. Mohon perhatian Anda. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan untuk memasuki ruangan teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi dengan saya Pasha di kanal PBSI. Episode akhir tahun ya. Kita juga kali ini berharap untuk tahun-tahun ke depan atau tahun mendatang untuk podcast kita bisa lebih baik lagi. Narasumbernya juga bisa lebih menginspirasi lagi, inspiratif untuk teman-teman semua yang selalu mendukung kanal PBSI. Kali ini saya sudah menghadirkan dua narasumber yang sangat spesial karena ini edisi spesial juga ya. Sebelumnya mungkin rekan-rekan semua yang selalu menonton kanal PBSI sudah mengetahui bahwa di kampus kita itu ada tim tari Nusantara namanya, di mana tim tari ini sudah sering mengikuti beberapa event baik itu wisuda ataupun acara-acara yang lainnya. Nah, kita ingin lebih mengenal tim tari Nusantara ini, mungkin mulai dari terbentuknya kapan, kemudian sejarahnya bagaimana, dan kali ini saya sudah menghadirkan 2 dari 3 pendamping tim tari Nusantara tersebut, yaitu Kak Anita sama Kak Adit. Selamat datang di kanal PBSI, Kak Adit ya. Terima kasih. Kita tidak panjang lebar, langsung kita tanya saja pada pendampingnya, apa sih dan kapan sih tim tari Nusantara ini terbentuk? Mulai kapan dibentuknya nih tim tari Nusantara ini, Kak Anita? Kalau tim tari Nusantara ini terbentuk itu ketika wisuda 2018 ya, benar itu ya? 2018. Di situ kebetulan saya, Mas Adit dan Bu Nina ini masuk di kepanitiaan acara. Setelah itu kami diminta untuk mencari talent-talent mahasiswa Iki Budi Utomo yang bisa nari. Karena kebetulan kalau kita melihat latar belakang mahasiswa Budi Utomo itu kan multi budaya, tidak hanya dari Jawa, tidak hanya dari Nusa Tenggara dan sebagainya, tapi mayoritas seluruh Indonesia hampir ada di Budi Utomo. Akhirnya ya kami tidak terlalu sulit untuk mencari mahasiswa-mahasiswa yang bisa menari. Kemudian akhirnya kita mencari mereka, komitmen mereka untuk bisa menari bersama-sama. Akhirnya di 2018 di acara wisuda itu pertama kalinya kami membuat konsep yang sedikit berbeda tentang tari, karena kita tidak menampilkan satu tarian saja, enggak, tetapi ada beberapa tarian yang memang dibawakan oleh mahasiswa-mahasiswa Iki Budi Utomo Malang gitu. Jadi akhirnya terbentuklah tim tari Nusantara Utama. Ya salah satunya alasannya kenapa Nusantara Utama ya karena tariannya dari berbagai daerah di Indonesia, dan
kami mencoba memasukkan banyak unsur-unsur musik, tidak hanya musik daerah saja tidak, tapi dari berbagai musik juga bisa ditarikan. Dan anak Jawa tidak hanya menari Jawa, anak Maluku tidak hanya menari Maluku, tapi diharapkan semuanya bisa menari. Berarti saling belajar Saling ya. belajar. Yang Jawa bisa belajar tari Kalimantan misalkan, Iya. yang Kalimantan juga sebaliknya. Ya, begitu juga dengan pakaian yang kita gunakan. Biasanya kalau mau kita menggunakan tema pakaian adat, ya misalnya yang dari Jawa ya jangan pakai pakaian Jawa, harus pakai pakaian adat dari daerah lain gitu. Jadi saling merasakan bahwa kita satu saudara. Jadi Itu sih ya Mas Adi. selain menari juga memperkenalkan Budaya. budaya daerah. Kenapa tim tari Nusantara? Kenapa nggak dance gitu Mas Adi? Dancer gitu misalkan. Gimana? Kenapa nggak tim tari ibu misalkan? Saya sebelum menjawab yang itu Mas Heri, makasih sebelumnya udah diundang ke sini. Iya. Ini semoga kanal BSI di tahun mendatang semakin lancar lah begitu, semakin Amin dong. banyak viewer, subscriber ya. Amin. Iya memang saya dan Bu Anita dan Bu Nina, kami pertama kali dipertemukan itu di si acara wisuda Ki Budi Utomo 2018 gitu. Nah kemudian memang arahan dari Pak Bos atau Pak Rektor ya waktu itu agar kita mengoptimalkan SDM dalam hal ini mahasiswa yang Ki Budi Utomo punya, maka pilihan kami bertiga waktu itu menampilkan tim tari karena memang sepertinya belum pernah muncul di event wisuda begitu. Ini saya bisa keliru sih, tapi yang jelas kami waktu itu komitmen mendirikan tim tari untuk wisuda ya, itu. Kemudian Bu Anita ini pakar di teater, kemudian Bu Nina di tarinya karena beliau juga penari dulu waktu mahasiswa. Nah saya ini bagian apalah ya, tukang aduk kopi lah, seperti apa gitu. Nah kami kemudian bertiga membuat tim tari itu. Nah kami kemudian juga bersepakat ngasih nama Nusantara Utama. Yang pertama Nusantara karena memang kita konsepnya Nusantara gitu. Benar yang dibilang Bu Anita tadi itu, kita nggak pernah dan nggak akan mau kayaknya nampilin satu lagu saja dari satu daerah tertentu. Kita harus kolaborasi terus dari berbagai daerah. Berapa daerah itu memang tergantung nanti dari durasi yang diberikan. Gitu. Kenapa utama? Karena memang ya nggak mau nggak mau juga karena ini sudah menjadi komitmen kami juga karena Pak Bos sendiri juga dalam hal ini Pak Rektor itu selalu bilang kalau bikin acara harus ada unsur apa ya, kebudiutamaan, kemudian harus ada unsur promosinya. Nah apa salahnya kalau kami kemudian menamai tim kami ini Nusantara Utama gitu. Kalau Nusantara Utomo secara rima itu kan mungkin Bu Anita lebih paham karena dosen bahasa Indonesia itu kayaknya kurang cakep di telinga ya begitu didengar Nusantara Utomo gitu. Ya bisa sih Nuswantara Utomo gitu, tapi setelah melalui perenungan yang mendalam pertapaan sampai macam-macam ya kami memilih nama Ya Nusantara puasa aja itu ya, 40 hari sebenarnya ya mudah bisa. Berat juga tuh. puasanya sampai jam 12 siang aja sih sebenarnya. Setelah itu ngopi tetap jalan. Berarti nggak asal keluar gitu aja ya. Karena harus ada utama, karena ketika nanti orang nyebut Nusantara Utama, nanti kan utama ke Ki Budi Utomo itu nggak terlalu jauh ya utama Utomo gitu. Jadi tetap ada unsur promosi kampus yang menjadi rahim lahirnya anak-anak tari ini begitu. Nah, kenapa bukan dance, kenapa bukan tari? Saya jujur perbedaan antara tari dan dance ini kan tipis banget ya. Ada yang bilang tari itu tradisional, dance itu modern. Walaupun kadang saya berpikir dance ini kan sesungguhnya versi Inggrisnya tari gitu ya. Tapi ya whatever lah begitu. Yang penting menggerakkan badan gitu. Atau ya kami mengistilahkannya tari gitu aja lah begitu. Bahwa kemudian teman-teman yang melihat itu namanya dance ya monggo berso silakan saja. Mau menamai tari juga ya silakan begitu. Kami itu penilaian netizen saya pikir. Karena netizen kan macam-macam ya Mas Heri ya. Begitu. Jadi itu awal-awalnya. Yang jelas konsepnya adalah kami untuk tampilan kami akan selalu tampil nggak hanya satu lagu. Dan memang kami nggak mau kalau hanya satu lagu tertentu saja. Kami harus kolaborasi dari berbagai daerah.
berbagai daerahnya berapa tergantung dari durasi yang kita miliki untuk tampil di situ. Terus kita juga memasukkan unsur teatrikal di situ karena karena ada Bu Anita di sini sebagai pakar teater di situ. Jadi memang kadang orang melihat ini tim tari Budi Utomo kok mungkin cara masuknya berbeda atau cara memainkannya berbeda ya karena memang konsepnya berbeda begitu. Utamanya karena ya kami ingin tampil berbeda lah begitu dengan tim-tim tari kampus lain begitu. Itu mungkin salah satu tujuannya, tapi tujuan sederhananya adalah agar teman-teman mahasiswa Wiki Budi Utomo ini bisa tampil dan bisa berpartisipasi di ajang terbesar kampus yaitu event wisuda itu. Itu aja sih sebenarnya Mas Heri. Awal mulanya gitu, sederhana itu bahwa nanti ada kemudiannya yang lain itu mengalir lah. Begitu. Moto kita kan ini ya, kita tidak hanya menari tapi juga mencintai negeri ini. Tidak hanya menari tapi juga mencintai negeri ini. Jadi dari menari kita kan bisa belajar mencintai karena kita juga menari daerah yang lain. Kita menggunakan pakaian adat daerah-daerah yang lain kan otomatis rasa cinta kepada negeri itu muncul lah. Betul. Ya, mencintai negeri dengan cara yang dengan cara yang sederhana begitu. Kalau kita banyak cara sih untuk mencintai negeri ini, tapi saya pikir kalau dalam konteks ini ya dalam konteks tim tari Nusantara utama ini ya mencintainya dengan cara yang sederhana, yaitu anak mahasiswa Jawa mau menarikan lagu yang bukan Jawa, mahasiswa Maluku mau menarikan lagu atau tarian yang bukan dari daerah asalnya, bukan dari daerah Maluku. Ya sesederhana itu Mas, karena kami juga nggak mau mulu-mulu ya begitu. Semoga dari hal sederhana, sebagaimana cinta lah ya, dari hal yang sederhana, merakit makan ringan apa-apalah, kemudian tumbuhlah perasaan yang bisa membangun hal yang lebih istimewa dari hal yang sederhana itu. Ya semoga tim tari ini dari hal yang sederhana ini benar-benar bisa mencintai Indonesia, termasuk juga pemilihan kostum. Kami punya misalnya 10 penari hari ini begitu. Ada salah satu yang dari Manggarai misalnya, itu pun ketika tampil kami larang untuk memakai baju adat Manggarai, tapi harus memakai baju adat yang lain begitu, dari daerah lain. Mungkin bagi orang lain sesederhana itu, iya sederhana, kami hanya mampu yang di hal yang sederhana begitu. Tapi semoga yang sederhana ini sebagaimana air putih bisa bermakna bagi orang yang menginginnya. Kan begitu ya Bunda ya. Gitu. Tapi benar Mas Adit ya, kan tak kenal maka tak cinta. Nah kalau tidak ada yang mengenalkan, iya betul. Siapa yang mau mencintai, ya kan? Tak kenal maka tak sayang tuh. Tapi saya sudah sering kenal banyak wanita nggak disayang. Selain cerita. Ya. Nah, ini menarik nih. Kan tari Nusantara itu membawakan beberapa kebudayaan daerah Indonesia, dari lagu dari berbagai daerah. Ada kesulitan nggak sih untuk kayak kostum? Kita kan istilahnya adanya di Malang nih, sementara mahasiswa kita kan dari mana-mana. Misalkan kita ingin membawakan tadi Manggarai misalkan, nah, harus cari kostum itu dari mana itu Kak Anita? Oke, kalau terkait kostum adalah kita sudah punya langganan tetap untuk mengakomodasi terkait kostumnya anak-anak. Cuman ada beberapa daerah yang 2018 pertama itu kan kita butuh Kalimantan dan Sape ya waktu itu. Itu akhirnya karena anak-anak Kalimantan itu punya komunitas sendiri, tari sendiri, akhirnya mereka pinjem. Ada juga yang memang misalnya pakai Manggarai yang mau benar-benar lengkap, mau pakai tenunnya Manggarai, mereka biasanya anak-anak itu ternyata teman-teman dari Budi Utomo ini selain ke kampus atau ke Malang kuliah, mereka sesekali juga ada loh yang bawa kain tenun khas sana. Jadi teman saya punya, misalnya kita akhirnya pinjem. Kalau nggak gitu biasanya mereka kayak punya komunitas mahasiswa Manggarai, komunitas mahasiswa Kalimantan, akhirnya pinjam ke sana. Yang memang sanggar yang memfasilitasi pakaian-pakaian itu. Berarti nggak pernah ada kendala. Selama ini, ya. Misalkan gini kan kadang konsep udah mateng nih, kayaknya kalau gini keren nih. Tapi kostumnya nggak ada nih, nggak ya. Dan untungnya sempat ada Papua yang nari pakai adat Papua ya. Bahkan mereka buat sendiri topi Papua. Jadi yang harus pakai bulu-bulu sampai kakaknya datang. Kakaknya ya sama-sama kuliah di Malang, kakaknya datang membuatkan. Ya. Nah itu sampai rambutnya yang dikepang kecil-kecil gitu, terus kostumnya mereka buat. Jadi ya kalau alhamdulillah selama ini terkait kostum
tidak. Jadi kita juga nggak pakem, misalnya tari pakaian adat ini harus lengkap, enggak harus pakem seperti itu. Kadang ada Jawa kreasi misalnya, atau adat kreasi, atau bisa juga semuanya satu grup ini misalnya 10 orang anak nari sama-sama menggunakan pakaian yang sama juga ada. Jadi kita ini aja sih terkait kostum nggak yang terlalu ribet, tapi bergantung tema juga. Ketika kegiatan ini apa, temanya apa gitu. Sempet ya kita nari lagu Kamu Ada perempuan paling cantik. Iya, punyanya Dewa. Yang menyanyikan Madu Nah, gitu. kan kadang kalau kita mikir ngapain kok nari, kok pakai lagu pop dan sebagainya, tapi ternyata bisa. Iya. Tapi kita mengkreasikan pakaian itu tidak lagi menggunakan pakaian adat, tapi tari kreasi, kan menyesuaikan juga dengan gerakan-gerakan anak-anak. Jadi pemilihan kostum itu juga berhubungan dengan supaya anak-anak ini bebas. Nanti kalau kita nari tari-tarian timur itu kan lebih gerakannya ke kaki. Kalau anak-anak harus pakai jarik yang sulit bergerak ya susah juga. Akhirnya kita sepakat mau pakai pakaian adat apapun, bukan daerahnya tapi juga yang nyaman. Karena nanti kalau gerakan banyak di kaki, anak-anak kan bingung kalau nggak nyaman di kaki. Terus kalau kita harus pakai ada hiasan kepala yang terlalu banyak, kalau gerakannya anak-anak banyak yang goyang-goyang di kepala juga akan ribet. Jadinya kita menyesuaikan aja. Makanya belum pernah ya pakai yang benar-benar pakem ini. Ya sih, kalau kostum memang wanita yang lebih banyak berurusan dengan teman-teman. Kalau saya wanita dengan Bu Nina ya. Kalau saya sendiri sih hanya garis besarnya anak dari daerah A tidak boleh pakai baju dari daerah sendiri, itu aja sih. Selebihnya kemudian benar yang dibilang Bu Anita, mungkin atribut atau aksesoris baju adat kalau misalkan pakai baju itu nggak akan selengkap seperti yang seharusnya begitu. Tapi itu memang karena pertimbangan banyak hal begitu. Salah satunya karena kan kita waktu tampil kan kita nggak hanya memikirkan bagaimana gerakan yang akan ditampilkan, tapi juga bagaimana eksplorasi ruang, eksplorasi panggung begitu, memanfaatkan luasan area yang ada begitu. Karena ya itu lagi-lagi ada unsur teatrikalnya dari Bu Anita tadi itu, agar nanti ketika didokumentasi itu semoga bisa memenuhi harapan bagi yang nonton begitu. Jadi itu. Kalau bicara komposisi, ya itu juga kami pertimbangkan komposisi anggota begitu. Karena lagi-lagi unsur keindonesiaan yang menjadi salah satu faktor tim ini. Gitu. Jadi memang kalau misalnya dalam 12 penari maka semuanya harus mewakili dari Indonesia Timur, Tengah, Barat begitu. Setidaknya, dan ya tengah itu dalam hal ini mungkin Kalimantan dan Jawa ya begitu. Jadi kalau misalnya ini kalau bicara aspek komposisi penari, kalau misalnya ada 3 penari dari daerah Jawa, terus kemudian ada yang menawarkan ada penari bagus, sangat bagus sekali, tapi kalau itu berasal dari daerah Jawa lagi, maka dengan berat hati ya memang harus dipending dulu karena daerah lain harus terpenuhi dulu, agar lagi-lagi untuk untuk ke Indonesia. Ya, ke Indonesia itu kemudian kita juga mikir teman-teman yang rantau yang dari Kalimantan, dari Sumatera, Sulawesi itu kan saya kira akan bangga ketika salah satu dari mereka itu tampil dalam tim itu begitu. Nah itu yang salah satu yang kita sasar juga begitu. Jadi keindonesiaan itu kita wujudkan di pemilihan lagu, pemilihan kostum, dan juga komposisi para penari. Soalnya kadang bingung, misalnya beberapa saya mau nari, saya ingin ikut nari, saya boleh ini, boleh itu. Akhirnya kami tanya dulu, bukan akhirnya harus membeda-bedakan, enggak, dari mana? Oh kami dari Kalimantan. Ketika tiba-tiba, oh di Kalimantan tim tari ada berapa? 2, oke sudah cukup dulu. Kita cari yang lain. Oh dari mana? Dari Papua. Ada apa belum? Belum, oke masuk. NTB, Manggarai ada apa belum? Sudah ada 3. Oke nanti. Jawa sudah, misalnya sudah dari mana? Oke sudah cukup. Kita harus ini membaginya. Seleksinya bukan karena seleksi apa enggak. Yang penting saya pikir teman-teman pasti bisa nari.
Apalagi kan nggak mungkin kalau nggak bisa, nggak punya bakat, nggak ini kan pengen nari kan nggak mungkin. Pasti mereka, saya yakin teman-teman itu semuanya punya bakat. Tapi kembali lagi bukan itu yang menjadi faktor pertimbangan utama, tidak. Tapi bagaimana komposisi tim ini mewakili dari beberapa daerah. Karena berkaitan dengan Nusantara tadi itu. Berkaitan dengan Nusantara kan nggak mungkin namanya Nusantara hanya dipenuhi Jawa sama Kalimantan kan nggak mungkin. Pasti harus ada unsur-unsur ini. Oke. Terjawab ya guys? Iya. Karena banyak yang tanya nih Bu Kanita, caranya ingin masuk ke tim tadi itu seperti apa? Sebenarnya tidak ada seleksi secara khusus, tadi sudah disampaikan, hanya melihat itu tadi. Kalau Jawanya sudah banyak, nah dipending dulu, ada regenerasi. Terus ada juga representasi dari UKM tari itu sendiri di Budi Utomo. Tapi juga kita harus membagi persentasenya begitu. Kalau tim tari Nusantara Utama ini kan memang tim tari kampus yang tujuan awalnya untuk memeriahkan wisuda gitu aja. Nah, representasinya dari daerah, dari UKM tarinya itu sendiri, tapi memang nggak semua. Memang harus dibagi rata, mas saya begitu, harus dibagi rata agar semua merasa ada keterwakilan di situ. Begitu. Pernah kita ada ini ya, apa jenenge? Audisi ya? Audisi ada. Pernah ada audisi. 2019 awal ada audisi, kemudian ya sudah kita seolah-olah ayo silakan nari ini, seolah dicatat dan sebagainya. Tapi akhirnya kita bertiga, saya, Bu Nina, Mas Adit mikir buat apa di cut. Mereka sudah datang, mereka pengen ikut nari, ya sudah. Itu sudah akhirnya berapa? 20 hampir 20-an ya. Diambil semua. Audisi tanpa eliminasi. Kami tidak mengeliminasi, bagi kami mereka sudah datang, saya mau nari ya sudah. Kan daripada kami harus cari siapa yang bisa nari, siapa yang bisa nari kan sulit juga. Mau mereka datang tanpa diundang juga kan, ya sudah. Akhirnya tanpa ada eliminasi itu terjadi di wisuda 2019. Akhirnya untuk mengakomodasi banyaknya anak tari, kita pakai tarian Aceh waktu itu. Karena Aceh itu kan bagus kalau yang pakai tangan banyak gitu kan. Kalau banyak kan jadi terlihat bagus. Jadi kami nggak memungkiri memang waktu itu nggak ada penari yang asli Aceh, memang nggak ada. Begitu. Karena waktu itu belum ada mahasiswa dari Aceh, tapi kalau dari Sumatera ada, tapi kalau dari Aceh belum ada. Kalau asli Aceh. Sementara kita dari berbagai komposisi lagu itu ada tarian Aceh waktu itu yang ditarikan di Asian Games. Kami terinspirasi dari itu. Pertama. Nah sementara tari Aceh ini kan kalau ini gerakannya cepat begitu, atau jaro lah nggak salah namanya itu. Ini pemikiran kami waktu itu, ini akan terlihat lebih cakep kalau yang narikan banyak begitu. Toh kalau misalnya ada yang keliru, nggak akan terlalu kelihatan. Kan begitu ya? Kan sebagai penampil kita juga berpemikiran itu dong. Masalahnya mereka bukan penari aslinya, profesional, apalagi asli dari Aceh. Begitu. Ini kami mikirnya begitu, wah ini kalau ada keliru, kalau penarinya sedikit, ini kan gampang kelihatan begitu. Apalagi mereka bukan dari asli Aceh. Oleh karena itu, ya untungnya dapat banyak waktu itu 20-an, ya sudah tampil di 2019. Ya memang sih ada kegeluran, ada untungnya karena jumlahnya banyak, jadi fokus penonton nggak terlalu anu dan akhirnya nggak terlalu terlihat gitu. Karena Aceh sendiri kan gerakannya cepat ya waktu rata jari itu, ada yang bilang tari saman lah, atau jari lah begitu. Tapi emang ya alhamdulillah waktu itu sukses ya. Responnya banyak yang bilang positif. Kalau kami menilai sendiri kan nggak objektif ya mas ya. Kami bagus enggaknya itu monggo silakan yang melihat begitu. Tapi itu salah satu alasan kenapa nggak ada audisi ya karena mereka sudah datang sendiri. Setelah diumumkan itu kami sudah bersyukur. Terus juga kami mau narikan Aceh itu begitu. Ini harus banyak nih. Ini nanti kalau ada yang keliru biar nggak terlalu kelihatan begitu. Nah ini kan namanya tari, tentu setiap pertunjukan kan harus beda kan Mas Adit ya, ada temanya. Nyari idenya itu gimana? Apalagi misalkan kayak samba kemarin kan waktunya kan 1 minggu sekali. Ya. 1 minggu sekali ya, tentu baik penari ataupun kakak-kakak semua sebagai pendamping harus berpikir keras bagaimana nih agar konsepnya tidak sama, karena kan lucu kalau misalkan sama. Sempat kehabisan ide atau kadang dapat ide dari mana itu Mas Adit? Saya biasa dengan waktu semepet itu misalnya. Kalau ide gini, kita itu di tari, saya, Bu Nina sama Mas Adit itu punya konsep latihan
yang mungkin beda sama tim-tim yang lain. Jadi ketika misalnya kita diberi waktu 1 minggu untuk menampilkan sesuatu yang baru, 1 minggu itu lumayan loh. Kita pernah 1 hari ya. Pancasila Iya, Power. Pancasila Power. 1 hari persiapannya. Iya. Besok pentas. Wow. Ngabarinnya kemarin. Jadi hari ini kita baru latihan. Jadi 1 hari latihan ini full. Dan besok untuk 1 hari, Pancasila Power 1 hari. Untuk satu Waktu buah sama acara. itu Ada ke Dian Pitaloka. Untuk apa ya, kegiatan Pancasila apa ya? Power. Ya. Gitu. Nah, konsep latihan itu bedanya gini. Misalnya kita punya waktu 1 bulan, misal paling lama kan kita pernah latihan hampir 1 bulan ya Mas Adit ya. 1 bulan itu minggu pertama, kedua kita santai. Kita itu kalau sama anak-anak bukan lagi sebagai pendamping ya, lebih ke teman. Mau mereka cerita apa ya cerita wis. Kita nggak pernah ini atau nggak pernah memarahi atau apa, enggak. Karena bagi kami yang namanya kreasi itu nggak bisa ditekan. Kalau memang sekarang mereka nggak mood nari dan nggak punya ide gerakan, mau ditekan kayak apa ya nggak Tambah bisa. nggak ada ide. Nggak ada ide ya sudah, biarkan mereka mau tiktokan, mereka mau ngedance Korea karena banyak yang suka K-pop, mereka mau makan bakso, mau beli cilok, cuman mau ngobrol atau malah mau curhat sama temannya, ya silakan, nggak apa-apa. Tapi kita selalu punya target di awal, kalian sudah masuk di tim ini, komitmen mau nggak dengan sistem latihan yang harus bagi waktu dengan kuliah, bagi waktu dengan yang kerja, mau nggak? Karena kita nggak bisa membatasi latihan itu 1 hari 2 jam, 3 jam, enggak. Kita nggak pernah membatasi itu. Ya semaunya mereka. Di awal-awal, ya misalnya mereka komitmen mau, oke. Kalau komitmen mau dari awal harus sampai pementasan selesai.